Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat menjumpai Anda sore hari ini dalam kajian yang rutin diadakan oleh Peradaban Islam ID yang tayang setiap sore pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini di rubrik Hidup Sehat Islami, di mana pada pekan genap Anda dapat menyimak rubrik Hidup Sehat Islami, dan di pekan ganjil Anda dapat mengikuti rubrik Sains Islami. Dan insya Allah hari ini di rubrik Hidup Sehat Islami kita akan membahas sebuah topik yang ini sebenarnya topik ini mencakup medis dan non medis ya, karena ini faktornya selain dari faktor jasadiah, ini juga dari faktor alam lain ya. Jadi kita akan membahas mengenai ruqyah syariah ya, dimana kan mungkin ada banyak ya pengertian mengenai ruqyah syariah termasuk juga pada prakteknya, dan mungkin saya melihat ini adalah sebuah ada semacam pengertian liar yang muncul di masyarakat terkait dengan apa itu ruqyah syariah. Insya Allah kita akan bahas sore hari ini bersama dengan salah satu praktisi ruqyah syariah, yakni ada Ustadz Marsambas, SPDI, SPD, MPD. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Sambas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya sore hari ini, Pak? Alhamdulillah, khair. Gimana Mas Apik, sehat? Alhamdulillah juga Pak, khair. Nah, kita akan ke pemirsa dulu ya Pak. Jadi bagi para pemirsa yang ingin nanti menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan apa yang kita bahas sore hari ini mengenai ruqyah syariah, dapat Anda sampaikan melalui live chat di YouTube ataupun melalui chat di Zoom. Dan siaran ini juga bisa Anda saksikan melalui live Facebook Peradaban Islam ID bagi yang menggunakan Facebook. Dan jangan lupa untuk like video ini serta share kepada sahabat-sahabat Anda. Jangan sampai informasi baik ini tertahan di tangan Anda, dan jangan lupa untuk subscribe Peradaban Islam ID karena subscribe itu gratis. Apalagi subscribe channel dakwah, insya Allah berpahala dan juga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram @peradabanislamid untuk info-info kajian kita selanjutnya. Nah, kita akan ke Pak Sambas nih. Pak Sambas, sebelum nanti Pak Sambas menjelaskan lebih jauh nih, apa kan ada semacam kayak, kalau saya melihatnya ya, pengertian yang liar dari masyarakat soal pengertian ruqyah syariah. Nah, kalau dari Pak Sambas sendiri, apa sih definisi dari ruqyah syariah? Ruqyah itu secara arti kata berasal dari kata roqa ruqyatan, yang artinya adalah bacaan. Ya. Jadi kalau secara arti kata, ruqyah itu artinya adalah bacaan gitu, Mas Apik ya. Nah, makanya sebetulnya masyarakat tuh kadang masih ada yang takut nih kalau di ruqyah, padahal cuman dibacakan gitu ya, dibacakan bacaan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi begitu ya, dan juga doa-doa yang muktabar. Oke, artinya secara bahasa memang artinya baca nih. Artinya kemudian ketika ustadz-ustadz yang diminta untuk meruqyah seseorang untuk kemudian membacakan mungkin kalau yang kita mafhum ya, mungkin 3 surat terakhir Al-Quran atau mungkin ayat kursi dan sebagainya, itu berarti itu juga mencakup apa yang disebut sebagai ruqyah. Betul. Oke ya. Nah, ayat mungkin Al-Quran, hadis-hadis yang memang berisi kandungannya itu perlindungan ya, termasuk juga doa-doa yang memang sudah dikenal oleh masyarakat, terutama doa-doa yang isinya adalah berupa perlindungan, yaitu bagian dari bacaan-bacaan. Oke, nah mungkin bisa kita bahas lebih mendalam. Sebelumnya kepada Pak Sambas, waktu dan tempat dapat masuk. Oke, terima kasih Mas Afiq. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Apa kabar pemirsa Peradaban ID semuanya? Ya, insya Allah ya, semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu senantiasa dalam kondisi beriman kepada Allah, terus-menerus meningkatkan keilmuan, ketakwaan ya. Semoga itu semua menjadi perbekalan kita untuk meraih kesuksesan, keselamatan di dunia, dan terlebih menjadi wasilah yang kita memperoleh keselamatan di akhirat. Baik Mas Apik dan pemirsa rahimakumullah ya, sebelum kita masuk ke ruqyah, ruqyah ini kan solusi atas sebuah gangguan
Nah, jadi tentu yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah gangguannya. Ya, gangguan apa yang membutuhkan solusi berupa ruqyah. Tentu ya, dalam hal ini adalah kondisi berupa gangguan jin. Ya, walaupun Mas Afik sebetulnya ruqyah itu bukan hanya untuk penanganan atau pembersihan gangguan-gangguan jin gitu ya, gangguan-gangguan non medis. Ruqyah juga sebetulnya bisa untuk menangani masalah-masalah psikis murni. Seperti orang gampang marah dan sebagainya gitu ya, gampang sedih. Juga ruqyah juga bisa membantu penanganan atau penyembuhan penyakit-penyakit yang sifatnya medis, karena saraf-saraf manusia merespon bacaan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Nah, Mas Afik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah ya. Pertanyaan pertama bagi masyarakat gitu ya, bagi orang ketika berbicara gangguan jin tentu adalah bagaimana jin bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Karena gangguan jin tentunya adalah kondisi di mana jin masuk ke dalam tubuh seseorang kemudian mengganggu orang tersebut. Nah, perlu diketahui Mas Afik dan pemirsa rahimakumullah bahwa jin kondisi jin bisa masuk dalam tubuh manusia itu pada saat manusia betul-betul zonk dari mengingat Allah. Dia ngeblank dari ingat kepada Allah. Nah, di kondisi itulah jin bisa leluasa masuk ke dalam tubuh manusia. Selama orang itu misalnya senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya, termasuk ketika orang tersebut membiasakan diri, ya, menyebut kalimat-kalimat thayyibah, apapun kalimat thayyibah itu, entah misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya, la haula wala quwata illa billah, masya Allah, astagfirullah, dan sebagainya. Lisan dia terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah dalam artian bahwa ketika dia kaget, nah, yang dia ucapkan adalah kalimat thayyibah, astagfirullah misalnya. Ketika dia bersin, alhamdulillah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, orang yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, Mas Afik dan pemirsa rahimakumullah, setiap kali asma Allah terucap dari mulut kita, itu akan berpengaruh kepada jin jika di sekitar kita sedang ada jin. Kata-kata jin itu tidak berpengaruh kepada kita. Sementara kata-kata kita itu berpengaruh kepada jin. Maksudnya gimana? Begini, anggaplah misalnya di sekitar kita itu sedang ada jin. Nah, si jin itu sedang ngomong apapun, nggak berpengaruh kepada kita. Ya, kenapa? Jangankan berpengaruh, ya gimana mau berpengaruh? Ngedengar aja enggak kita, kan begitu. Sementara apa yang kita ucapkan itu berpengaruh kepada jin. Pengaruhnya gimana? Setiap asma Allah terucap dari mulut kita, misalnya astagfirullah, terucap asma Allah atau alhamdulillah misalnya. Setiap kali terucap asma Allah dari mulut kita dan itu misalnya terdengar oleh jin yang ada di sekitar kita, si jin itu akan merasa kepanasan dan lari. Seperti itu. Jadi kata-kata jin nggak berpengaruh kepada kita. Sementara kata-kata kita berpengaruh kepada jin. Nah, jadi sebetulnya Mas Afik ya, sebetulnya itu bukan manusia yang harus takut kepada jin. Tapi seharusnya jin yang takut kepada manusia. Kenapa? Karena setiap kata-kata manusia itu terutama asma Allah, ayat Al-Quran, hadis Nabi itu berpengaruh kepada jin. Mas Apik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah. Nah, tentu selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui, apakah dalam tubuh seseorang sedang ada jinnya atau sedang ada gangguan jin ataukah tidak. Betul tidak? Ini biasanya membuat orang penasaran nih. Apakah dalam diri Mas Afik ini sedang ada jinnya ataukah tidak? Misalnya. Walaupun Mas Afik selaku anak muda mungkin sering berhubungan dengan jin, ya, sering memakai jin maksudnya. Entah itu memakai baju jin atau celana jin seperti itu, ya. Bukan jin itu yang dimaksud ya tentunya. Nah,
Mas Apik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, ada beberapa pendekatan untuk melakukan deteksi dini ya terhadap gangguan jin. Apakah orang itu sedang ada gangguan jinnya ataukah tidak? Nah, ada tiga pendekatan, Mas Apik ya. Ada tiga pendekatan untuk mendeteksi apakah seseorang itu sedang terkena gangguan jin, dalam artian dalam tubuhnya sedang ada jin ataukah tidak. Ya. Pendekatan yang pertama ya, Mas Apik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, itu bisa dilakukan dengan pendekatan fisik. Ya. Jadi pendekatan fisik untuk mendeteksi ada jin nggak dalam tubuh kita. Ya. Yang kedua itu bisa dengan melakukan pendekatan psikis. Nah, yang ketiga dengan pendekatan mimpi. Cuma satu hal bahwa semua pendekatan itu baru diagnosa awal, baru deteksi dini. Nah, untuk mengkonfirmasinya tetap harus dilakukan ruqyah. Dengan proses ruqyah itulah baru dikonfirmasi ya betul nggak ada misalnya gangguan jinnya ataukah tidak, seperti itu. Nah, pemirsa Peradaban ID rahimakumullah. Nah, yang pertama tadi pendekatannya apa, Mas Apik? Yang pertama tadi, nah, pendekatan fisik ya, deteksi dini gangguan jin dengan pendekatan fisik. Apa saja deteksi dininya? Nah, untuk pendekatan fisik, yang pertama adalah adanya kedutan di bagian permukaan tubuh. Nah, suka ada ya kedutan-kedutan seperti itu. Halo, Mas Afif. Afan kayaknya jaringannya kurang bagus Pak. Tadi putus-putus tadi. Oke, sekarang sudah nyambung lagi? Sudah cukup jelas sekarang, sudah agak lancar nih. Sudah cukup jelas. Baik. Ya, inilah dinamika online. Betul. Ya, baik, Mas Apik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah ya. Jadi deteksi dini ya untuk pendekatan fisik itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah secara fisik ya, adanya kedutan di bagian permukaan tubuh. Ya, bisa jadi mungkin kedutan itu karena faktor saraf. Nah, tapi kedutan itu juga bisa menjadi indikasi adanya gangguan jin. Ya, atau misalnya si kedutan itu tidak hanya berkedut, tapi misalnya orang suka merasa ada yang jalan nih di permukaan kulit. Nah, kayak ada yang bergerak-bergerak ya. Selain kedut-kedut juga tapi kayak ada yang bergerak-bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, denyut nadi tidak beraturan. Nah, ya ini bisa dilakukan dengan teknik yang disebut palpasi. Jadi mengecek nih denyut nadi. Nah, dalam kondisi normal, denyut nadi seseorang itu akan stabil. Entah itu cepat, misalnya lagi darah tinggi, atau normal, atau lambat gitu ya. Tapi beraturan. Nah, pada saat misalnya kedeteksi nih, wah ini denyut nadinya nggak beraturan nih. Ya, kadang cepat, kadang lambat, dan sebagainya. Nah, itu bagian dari deteksi dini dengan pendekatan fisik ya, Mas Afik ya. Nah, kemudian ini gigi beradu pada saat tidur. Nah, suka nggak ada yang ngalamin? Nah, ada yang suka ngalamin nggak nih? Ya, lagi tidur giginya beradu sendiri, ya, dan lain-lain yang sifatnya itu fisik, ya, termasuk misalnya bisa dideteksi dari mata. Wah, ketika ada seperti garis hitam di retina mata, nah itu juga bagian dari indikator, ya. Nah, itu Mas Apik deteksi dini gangguan jin dengan pendekatan fisik ya. Nah, untuk selanjutnya Mas Apik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, deteksi dini juga bisa dilakukan dengan pendekatan psikis ya. Apa saja pendekatan psikisnya? Yang pertama adalah misalnya seseorang biasanya kalau emosi nggak meluap-luap. Wah, ini tapi tiba-tiba ketika dia emosi, emosinya itu meluap-luap. Jadi deteksi dininya kalau secara pendekatan psikis,
Pertama, emosi yang meluap-luap. Atau yang kedua adalah gampang takut. Tiba-tiba aja kok jadi gampang takut. Nah, atau sering sedih. Nah, atau sering cemas, suka resah, dan lain-lain. Nah, ini juga ada indikator ya, indikator bahwa sedang ada gangguan jin. Nah, deteksi dini gangguan jin dengan pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan mimpi, diantaranya adalah pertama, bertemu ular. Nah, ya, seberapa banyak ularnya, nah, itu merupakan deteksi dini. Sebanyak itulah jin yang sedang ganggu. Ya. Atau mimpi dikejar hewan buas, ya, atau mimpi jatuh dari ketinggian, nah, atau mengalami erep-erep ketika tidur. Nah, Mas Apik tahu apa itu erep-erep? Apa? Apa Nah, ketindihan? Lupa nah saya. itu ketindihan. Jadi sudah bangun nih, nah, sudah bangun, cuma tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Nah Kayak lumpuh itu. gitulah, Pak. Nah, seperti itu ya. Nah, sekali lagi Mas Apik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, bahwa itu adalah deteksi dini. Ya, maksudnya gimana? Untuk konfirmasi atau memastikannya itu harus dengan ruqyah. Sama seperti ketika kita berobat ke dokter, Mas Apik ya. Ketika kita berobat ke dokter, kata dokter, wah ibu kemungkinan kolesterol tinggi misalnya, atau wah bapak kemungkinan asam urat tinggi. Nah itu dokter menyimpulkan itu dari deteksi-deteksi yang atau diagnosa yang beliau lakukan. Tapi untuk mengkonfirmasi apakah betul kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi, nah ini tentu dilakukan tes darah ya untuk mengetes kolesterol dan juga asam urat. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Afik ya. Jadi yang tadi itu baru deteksi-deteksinya. Nah, untuk memastikannya tes labnya dalam tanda kutip ya, kalau untuk urusan gangguan jin, tes labnya adalah dengan diruqyah. Nah, pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, nah jika terindikasi ada gangguan jin, ada indikasi kuat nih Mas Apik ya. Ada indikasi kuat bahwa ada gangguan jin, sebaiknya minta dibersihkan terlebih dahulu oleh pihak lain atau oleh orang lain sampai bersih, baru kemudian jika ingin melakukan penjagaan bisa dilakukan dengan ruqyah mandiri. Nah, Mas Apik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, ruqyah mandiri itu bisa berbahaya. Kenapa Ustadz kok ruqyah mandiri bisa berbahaya? Nah, begini penjelasannya. Kalau misalnya ada indikasi kuat dalam diri seseorang, ada gangguan jinnya, kemudian orang tersebut misalnya melakukan ruqyah mandiri. Nah, pada saat dia melakukan ruqyah mandiri, si jinnya itu bereaksi misalnya. Jinnya bereaksi, kemudian si orang itu jadi tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, itu bisa menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi misalnya ketika berada dalam kendali jin, ya, si orang itu ngambil pisau, mengiriskan ke nadinya, atau misalnya ketika dalam kendali jin, si orang itu membenturkan kepalanya ke tembok dan lain-lain. Nah, itu tidak ada yang bisa mengkondisikan. Nah, karenanya kalau ada indikasi kuat, ada gangguan jin, sebaiknya minta dibersihkan terlebih dahulu oleh orang lain atau pihak lain. Baru kalau mau melakukan ruqyah mandiri sebagai penjagaan. Oke, baik. Pemirsa Peradaban ID rahimakumullah. Nah, kadang ada aku lihat jin. Ya, takut kalau misalnya melihat hantu, nah misalnya ya. Padahal ya Mas Apik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, selama dalam diri seseorang tidak ada gangguan jin, maka tidak usah khawatir dia akan melihat jin.
Mafhum mukhalafatnya atau pemahaman kebalikannya, kalau ada orang bisa melihat jin, sebetulnya dalam diri orang tersebut sedang ada gangguan jin. Kenapa? Karena normalnya orang, ya orang yang normal itu, ya. Jadi Mas Afik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, selama dalam diri seseorang tidak ada gangguan jin, ya maka tidak perlu khawatir. Ya dia tidak akan bisa melihat penampakan jin. Walaupun misalnya di depannya ada jin, jin itu ibaratnya jungkir balik gitu ya, ingin kelihatan oleh orang itu, tetap nggak akan bisa melihat kalau dalam dirinya itu sedang tidak ada gangguan jin. Ya, seperti itu. Nah, Mas Afik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab gangguan jin. Ya, kalau tadi ngedeteksi dini ini ada atau tidak gangguan jin dalam tubuh seseorang. Nah, untuk selanjutnya adalah penyebab gangguan jin. Ya. Mas Afik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, gangguan jin itu ada 4 penyebab. Nah, yang pertama adalah kiriman orang lain. Nah, ini yang disebut dengan guna-guna, telu, santet, sihir, termasuk pelet dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan Mas Apik tidak ada yang memelet ya. Mudah-mudahan nggak ada ahwat yang melet Mas Apik nih ya. Nah, yang kedua, gangguan jin itu adalah penyebabnya atas inisiatif jin itu sendiri. Artinya si jin ketika mengganggu, dia tidak disuruh oleh orang lain. Nah, tidak disuruh oleh dukun misalnya. Tapi si jin ini mengganggu atas inisiatif jin itu sendiri. Nah, gangguan jin atas inisiatif jin itu sendiri, nah ini yang disebut dengan kesurupan, ketumpangan, ketempelan, kesambet, kasibat, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab gangguan jin itu karena orang itu sendiri yang ingin jin masuk ke dalam tubuhnya. Apakah betul, Ustaz, ada orang yang ingin jin masuk dalam tubuhnya? Betul, ada. Ya. Nah, ini biasanya dialami oleh orang-orang yang belajar ilmu kesaktian, kanuragan, kebatinan, dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, penyebab gangguan jin yang keempat adalah karena faktor dalam tanda kutip keturunan ya atau dalam tanda kutip warisan. Nah, karena faktor keturunan atau warisan ini atau sering disebut juga nasab, nah ini ada 2 pola ya. Pola pertama adalah ada salah satu di antara leluhurnya yang memelihara jin ya. Nah, ketika si leluhur ini wafat, jin peliharaannya itu secara random ya mencari itu entah keturunan keberapa, entah keturunan yang mana. Nah, kemudian si jin itu menetap dan mengganggu si keturunannya itu. Ini pola pertama. Pola kedua itu adalah saat bayi lahir, nah entah oleh orang tuanya, kakek neneknya, si bayi ini itu dimasukin jin. Jadi orang tuanya memasukkan jin ke dalam bayi tersebut. Nah, dengan anggapan mereka untuk menjaga si bayi. Nah, si bayi ini ketika dia tumbuh jadi anak-anak, nah biasanya semenjak dari jadi anak-anak itu, nah dia sudah mulai misalnya bisa melihat jin, bisa melihat alam gaib. Nah, orang-orang menyebut dengan istilah indigo, mata batin, ya indera keenam, ya bisa melihat, punya kelebihan dan lain-lain. Sebetulnya kondisinya cuma satu, Mas Afi, yaitu orang itu, anak itu sedang mengalami gangguan jin. Nah, dalam tubuhnya itu sedang ada jin yang bersemayam. Ya. Pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, ya gangguan jin. Nah, karena
kiriman orang lain itu biasanya juga disertai dengan yang disebut buhul-buhul. Nah, yang harus dipahami begini Mas Afiq. Beda penyebab, beda teknik ruqyah penanganan. Betul, sama-sama ruqyah, tapi teknik ruqyah penanganannya itu berbeda. Jadi berbeda teknik ruqyah penanganannya. Ya, maksudnya gimana? Nah, tadi ya, beda penyebab, beda teknik ruqyah penanganannya. Sama seperti ketika seseorang berobat ke dokter. Ya, betul, sakit. Nah, tentu obat yang diberikan tidak sekedar obat. Nah, beda penyakit, beda obat yang diberikan. Ya, sama seperti tadi. Ya, beda penyebab gangguan jinnya, beda teknik ruqyah penanganannya, tidak sama. Ya, mohon maaf, tidak sekedar ruqyah. Nah, makanya sebaiknya sebelum meruqyah itu kita mengetahui dulu. Ini penyebabnya karena penyebab yang mana? Kiriman orangkah? Atas inisiatif jin itu sendirikah? Nah, atas keinginan orang itu sendiri yang ingin jin masuk dalam tubuhnya, ataukah karena faktor dalam tanda kutip warisan atau keturunan atau yang disebut dengan nasab. Kenapa? Karena tadi beda penyebab gangguan jinnya, beda teknik ruqyah penanganannya. Ya. Nah, untuk yang tadi Mas Afiq ya, yang pertama ya, gangguan yang pertama penyebabnya adalah kiriman orang lain. Yang harus dipahami adalah gangguan yang disebabkan karena kiriman orang lain biasanya ya, orang yang mengirimkan jin itu selain mengirimkan jin, dia juga mengirimkan yang disebut dengan buhul-buhul. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Falaq ayat 4 Allah jelaskan ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan jampi-jampi pada buhul-buhul. Nah, Mas Apik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, buhul-buhul ini bagi jin yang dikirim oleh dukun gitu ya. Karenanya kalau gangguannya itu karena kiriman orang lain, di mana di situ juga ada buhul-buhul yang dikirim, untuk penanganannya selain diruqyah itu juga harus ada ikhtiar untuk mencari dan menghancurkan buhul-buhul tersebut. Ya, selama buhul-buhul itu tidak dihancurkan, maka gangguannya tidak akan tuntas. Ya, seperti itu. Nah, pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, adapun untuk penyebab yang kedua ya, gangguan jin karena penyebab yang kedua yaitu atas inisiatif jin itu sendiri, ya artinya jin itu mengganggu ya atas inisiatif dia, tidak karena disuruh oleh orang lain, maka insya Allah ya dengan izin dan pertolongan Allah mengeluarkan jin tersebut relatif lebih mudah. Ya, setelah jin itu diruqyah, dia keluar. Nah, itu seperti ya jin ketika diruqyah, ya jin ada dalam tubuh seseorang kemudian diruqyah, itu seperti orang berada dalam sebuah ruangan kemudian ruangannya dibakar. Nah, ketika orang tersebut sudah keluar dari ruangan yang terbakar, ya orang tersebut tentu tidak akan mau lagi untuk masuk ke ruangan tersebut. Nah, begitu analoginya ya. Jadi ketika jin yang ada dalam tubuh orang diruqyah, dia kepanasan, dia terbakar, dia keluar, nah insya Allah ya dia tidak akan mau masuk lagi ya ke dalam tubuh orang tersebut. Nah, ini untuk yang gangguan jin karena penyebabnya atas inisiatif jin itu sendiri yang ingin masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, untuk penyebab gangguan jin karena faktor yang ketiga yang tadi Mas Afik ya, orang itu sendiri yang ingin jin masuk ke dalam tubuhnya, nah maka orang yang seperti ini biasanya ya gangguan seperti ini biasanya dialami oleh orang yang belajar
Entah itu disebut ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, dan lain-lain. Nah, biasanya orang yang belajar ilmu-ilmu seperti ini, Mas Afik ya, dia akan dibekali entah itu zikir, wirid, amalan tertentu yang dia anggap bisa mempertahankan ya kesaktiannya itu. Yang kedua, orang yang belajar ilmu kanuragan dan sebagainya, itu juga biasanya dibekali oleh benda-benda tertentu yang dianggap berkhasiat. Nah, makanya teknik ruqyah yang untuk orang yang gangguan jinnya karena dia sendiri yang ingin jin masuk ke dalam tubuhnya, selain diruqyah, nah semua zikir, wirid, dan amalannya itu harus dihentikan. Kemudian benda-benda yang dianggap berkhasiatnya, entah itu disebut dengan istilah jimat, isim, hizib, wafak, rajah, dan lain-lain, itu harus dimusnahkan. Selama zikir wiridnya tidak dihentikan, dan selama benda-benda yang dianggap berkhasiatnya itu tidak dimusnahkan, maka gangguannya tidak akan tuntas. Ya. Nah, kemudian yang keempat, Mas Afik, ya, penanganan gangguan jin karena penyebab faktor tadi keturunan atau warisan, ya, atau nasab. Nah, gini Mas Afik. Dulu misalnya, si leluhur tersebut ketika dia memelihara jin atau punya ilmu-ilmu tertentu, ya, yang namanya melihara jin tentu tidak gampang. Ya, nyari jin itu tidak gampang. Menjadikan jin sebagai peliharaan itu juga tentu tidak gampang. Nah, itu biasanya ada untuk memperoleh atau melihara jin itu biasanya ada semacam ritual tertentu. Ya, ada yang mungkin tumbal tertentu. Nah, yang pasti ada perjanjian tertentu. Ada MOU Mas Apik. Ada MOU antara orang yang tadi ya. Nah, karenanya untuk yang gangguan jenis keempat, yaitu karena faktor keturunan atau faktor warisan, ya, dapat dalam tanda kutip warisan jin dari leluhur, seperti itu, maka teknik penanganannya adalah selain diruqyah, itu juga harus ada pembacaan ikrar putus hubungan dengan jin. Harus ada ikrar putus hubungan dengan jin. Selama tidak ada ikrar itu, biasanya gangguan tidak akan tuntas. Ya, ikrar itu untuk membatalkan ya ikrar perjanjian yang dulu pernah dilakukan oleh si leluhur. Ya. Nah, maka itu teknik ruqyah penanganannya, Mas Afif. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita masuk ke ruqyah. Apa dan bagaimana itu ruqyah, ya, sebagaimana tadi di awal Mas Afik mempertanyakan ya arti atau definisi dari ruqyah, ya. Kata ruqyah, Mas Afik, itu berasal dari bahasa Arab, ya, rokok, rokyan, ruqyatan, ya, yang artinya adalah bacaan, ya. Jadi secara arti kata ruqyah itu adalah bacaan. Adapun makna ruqyah secara etimologi syariat adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan, pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mencegah atau menghilangkan gangguan tertentu atau menyembuhkan penyakit. Nah, itu definisinya secara istilah, ya. Nah, tadi Mas Afik ya, bahwa ruqyah itu bukan hanya untuk membersihkan gangguan yang sifatnya non medis, ya. Jadi ruqyah juga bisa untuk pertama ya, jelas ya, yang utamanya adalah untuk gangguan non medis. Yang kedua, ruqyah juga bisa untuk membantu mengobati ya penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan psikis murni. Bukan gangguan jin nih, ya, bukan gangguan non medis, tapi orang itu misalnya penakut, gampang cemas, gampang resah dan sebagainya. Nah, ini juga bisa ya dibantu ya menghilangkan gangguannya dengan ruqyah. Nah, yang ketiga Mas Afik, ruqyah juga bisa untuk membantu mengobati penyakit-penyakit medis murni.
Kenapa? Karena saraf-saraf manusia merespon bacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ruqyah itu tidak hanya melulu untuk gangguan non medis. Seseorang yang sedang gampang marah-marah, psikis murni sih, itu bisa dibantu. Atau misalnya orang yang memang sedang sakit kepala murni, pusing betulan sakit kepala, itu bisa dibantu juga dengan ruqyah. Kenapa? Karena tadi saraf manusia merespon bacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Mas Afik dan pemirsa peradaban ID rahimakumullah, yang perlu dipahami juga tentang ruqyah ini bahwa ruqyah itu bukan sulap. Nah, jadi ruqyah itu bukan sulap. Ya, jangan kita membayangkan orang ada gangguan jin di ruqyah sekali, hup sim salabim. Wah, bersih sembuh. Nah, tidak seperti itu. Tapi ruqyah adalah rangkaian proses permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah itu rangkaian proses ya, bukan sulap. Nah, Mas Afik dan pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ketika seseorang sedang mengalami gangguan jin, nah, ada kuncinya nih, ada kunci kesembuhannya. Ya, ketika merasa nih misalnya di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, ya misalnya ada yang sedang terkena gangguan jin, entah itu baru ataukah lama, ya ataukah misalnya oh ini kok udah beberapa kali diruqyah nggak sembuh-sembuh, atau misalnya ini udah diruqyah kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ya misalnya seperti itu. Nah maka saya ingin menjelaskan bahwa ada kunci kesembuhan sebetulnya. Insya Allah jika kunci kesembuhan ini dijalankan, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah itu bisa sembuh dari gangguan non medisnya. Apa saja itu kunci kesembuhannya Mas Afik? Yang pertama adalah kepasrahan total kepada Allah. Pasrah total. Jangan ada beban pikiran, udah pasrah total kepada Allah. Yang pertama, ya. Yang kedua, mengharapkan semata-mata pertolongan Allah. Nah, ingat, gangguan non medis ini berarti perkara gaib. Nah, sementara perkara gaib itu hanya Allah yang maha mengetahui dan maha menguasainya. Maka yang bisa kita lakukan untuk kunci yang kedua adalah mengharapkan semata-mata pertolongan Allah. Yang ketiga, kuncinya adalah memaksimalkan ikhtiar dengan menjalankan semua proses syar'i yang disarankan. Ya. Nah, ketika misalnya si peruqyah atau orang yang sedang membantu proses ruqyahnya gitu ya, dia punya konsep, dia punya metode untuk menghilangkan atau membersihkan gangguan non medis tersebut, maka yang harus dilakukan adalah tadi ya, memaksimalkan ikhtiar dengan menjalankan semua proses syar'i yang disarankan. Nah, itu kata kuncinya Mas Afik ya, kata kunci dari kesembuhan gangguan medis. Yang pertama adalah kepasrahan total kepada Allah, yang kedua mengharapkan semata-mata pertolongan Allah, yang ketiga memaksimalkan ikhtiar dengan disiplin ya, secara disiplin menjalankan semua proses syar'i ya yang disarankan seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya Mas Afik ya dan pemirsa peradaban ID rahimakumullah, kita kadang suka mendengar ruqyah syar'iyah. Wah, berarti kalau ada ruqyah syar'iyah ada lawannya. Apa lawannya berarti ya? Ruqyah syirkiyah. Nah, karena ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i, tentu kita perlu tahu Mas Afi, apa saja sih indikator ruqyah itu dikatakan sebagai sebuah ruqyah yang syar'i. Ya. Yang pertama, nah ini indikatornya nih Mas Afik ya, perlu untuk diketahui ini untuk semua pemirsa peradaban ID ini ya. Yang pertama, tata caranya harus sesuai dengan ajaran Islam ya, atau syariat Islam ya. Yang kedua,
bacaannya berasal dari Al-Quran dan hadis. Ya, artinya bacaannya bukan bacaan-bacaan yang wah kita artinya aja nggak tahu. Ini bahasa apa ya? Bukan bahasa Arab, misalnya bacaannya nggak jelas, artinya nggak jelas, nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, media yang digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi indikatornya itu tata caranya, bacaannya, dan medianya. Ya, kalau menggunakan media misalnya ayam serba hitam, wah itu udah pasti nggak syar'i. Mengubur kepala kambing, nah itu nggak syar'i. Menancapkan paku besar di pohon, nah misalnya, atau yang semisal dengan itu, nah itu adalah indikator ruqyah tidak syar'i. Nah, kemudian apa saja sih media yang digunakan dalam ruqyah syariah? Nah, ya, yang pertama adalah air biasa, air putih biasa, ya. Nah, kemudian yang kedua air zam-zam, yang ketiga kurma ajwa, yang keempat daun bidara. Ya. Jadi ini media yang digunakan dalam proses ruqyah syariah. Ya. Nah, Mas Afik dan pemirsa peradaban ID rahimakumullah, apa sih urgensinya ruqyah syariah? Nah, termasuk misalnya apa nih kepentingan misalnya peradaban ID pada kesempatan sore yang berbahagia ini ya mengangkat ruqyah syariah sebagai bagian dari upaya sehat hidup, ya kesehatan hidup secara Islami. Kenapa ruqyah berhubungan dengan kesehatan? Ya, karena memang orang ketika terkena gangguan non medis, ya badannya juga jadi tidak sehat. Makanya ruqyah itu bagian dari upaya menjaga kesehatan atau menyembuhkan sakit. Ya karena gangguan non medis itu juga bagian dari penyebab sakitnya seseorang. Ya harus taat, prosesnya harus sesuai dengan syariah. Nah, apa urgensi ruqyah syariah? Nah, urgensinya yang pertama adalah ruqyah adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, ini urgensi yang utama, Mas Afif ya. Ruqyah itu bagian dari syariat Islam. Jadi ketika seseorang menjalankan ruqyah, baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah, maka pada saat itu dia sedang melaksanakan syariat Islam. Artinya pada saat itu dia sedang beramal sholih. Ya, artinya rangkaian proses ruqyah yang dilakukan itu juga merupakan rangkaian amal sholih buat dia. Ya, kenapa? Karena tadi ruqyah itu adalah bagian dari ajaran Islam atau syariat Islam. Yang kedua, Mas Afik, urgensi dari ruqyah syariah ini adalah menghidupkan sunnah Rasul dalam penanganan gangguan non medis. Ya, ini sunnah Rasul, bagian dari sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul untuk penanganan gangguan non medis adalah ruqyah. Artinya untuk gangguan non medis, apapun bentuk gangguannya, solusinya ya menurut Islam ya itu adalah ruqyah. Yang ketiga, Mas Apik rahimakumullah ya dan juga pemirsa peradaban ID ya yang berbahagia, yang semoga Allah muliakan ya. Urgensi ruqyah syariah yang ketiga adalah merupakan salah satu amal spesial karena masih sedikit yang menjalankan. Ya. Subhanallah ya, pemirsa semua. Ruqyah ini termasuk salah satu amal spesial untuk saat ini. Kenapa? Karena masih sedikit ya kaum muslimin yang menjalankannya. Ya, bayangkan kalau tidak ada sama sekali orang yang menghidupkan ruqyah syariah, ya, maka ajaran Islam ruqyah ini bisa hilang. Nah, yang keempat, Mas Afik, yang ini tidak kalah penting nih dari urgensi ruqyah syariah. Apa itu? Membentengi umat, menyelamatkan umat. Nah, yang kelima adalah menyelamatkan umat dari kemusyrikan. Subhanallah. Ya, bayangkan Mas Afik. Ketika seseorang sakit, yang namanya orang sakit, dia pasti akan berikhtiar untuk mencari kesembuhan.
Termasuk ketika dia misalnya sakit non medis, ya misalnya mohon maaf kena guna-guna, teluh, santet dan sebagainya, atau ketumpangan, kesambet dan lain-lain, ada gangguan non medis, dia pasti secara alamiah akan mencari penyembuhan. Ketika misalnya di masyarakat tidak ada yang menjalankan ruqyah, tidak ada peruqyah, kira-kira orang ini akan datangnya ke mana, Mas Afiq? Ya, ya tentu, ya mohon maaf, misalnya datangnya entah ke dukun, ke paranormal, ke orang pintar dan lain-lain, yang akhirnya dia terjerumus ke dalam kemusyrikan. Nah, sementara Mas Afiq, gangguan non medis ini hari ini ya sampai sekarang itu masih banyak ya dialami oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengalami gangguan-gangguan non medis. Ya. Nah, ketika mereka mengalami gangguan non medis, ketika tidak ada peruqyah, ketika tidak diketahui siapa nih yang biasa membantu meruqyah atau tidak ada yang menghidupkan sunnah ruqyah ini, kemana mereka akan berobat? Ya, sementara orang lagi sakit itu biasanya pikirannya yang penting sembuh. Ya, bagi orang yang akidahnya kuat mungkin dia tidak akan mudah terjerumus. Tapi bagi masyarakat pada umumnya ya bisa jadi ya ketika sakit sementara akidahnya belum terlalu kuat, nah mungkin dia akan mendatangi tadi ya yang akhirnya menjerumuskan kepada kemusyrikan. Nah, itu Mas Apik barangkali materi yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan ruqyah syariah ini ya. Mudah-mudahan setelah ini ada pembahasan lebih lanjut, diskusi atau tanya jawab untuk semakin mengkristalkan, nah untuk semakin memperkuat ya pemahaman terkait dengan ruqyah syariah. Untuk sementara saya kembalikan ke Mas Afiq. Mangga Mas Afiq. Oke, sebelumnya jazakumullah khairan kepada Ustadz Marsambas untuk pemaparannya tadi mengenai tentang ruqyah syariah. Jadi tadi ada apa ya semacam deteksi dini bahwa orang itu terindikasi gangguan jin. Saya soalnya juga pernah ketindihan juga waktu Oh itu. gitu. Iya, dan pengalaman ya. Iya, jadi kerasanya lumpuh Pak. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain, tapi mata kebuka gitu. Betul, Dan betul, yang betul. ada terus yang kita lihat tuh sesuatu yang serem lah. Kalau saya sebut apa, intinya serem gitu ya. Gitu. Dan kalau tadi ada beberapa penyebab masuknya jin ya, ada 4 kurang lebih tadi apa? Karena kiriman orang, karena jinnya mau sendiri, inisiatifnya jin, atau karena apa namanya tadi turun temurun ya mungkin leluhurnya atau siapa gitu. 4 apa 3 ya kalau nggak salah? 4. Jangan Satu dikurangi, nggak boleh iya. korupsi. Oh iya, satu lagi ya, satu lagi. Nah, orang itu sendiri yang ingin jin masuk dalam. Oh iya, satu lagi yang apa orangnya pengen dimasukin si jinnya. Nah, soalnya apa namanya dulu saya ingat itu jadi apa namanya ada kayak semacam cerita gitu di web saya itu jadi memang ada semacam ritual gitu. Nah, lalu kemudian ada kayak semacam agreement tadi kalau yang seperti Pak Sambas ya bahwa MOU ya, ada MOU. ya. Jadi ketika kemudian si yang bikin perjanjian ini umpama wafat misalkan, betul, maka harus ada keturunannya, entah keturunan keberapa yang kemudian melanjutkan perjanjian ini gitu. Dan saya sempat diisukannya begitu. Waduh, gimana? Iya, cuma alhamdulillahnya waktu itu si tempatnya ini sudah kemudian dimusnahkan ya waktu itu. Saya lupa cara musnahkan gimana, tapi intinya sudah nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, bagi para pemirsa Peradaban Islam yang dimanapun Anda berada yang menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan dapat Anda sampaikan melalui live chat di YouTube ataupun melalui chat di Zoom. Karena tema kita sore hari ini ya spesial mengenai Muslim sehat dan taat dengan ruqyah syariah. Nah, Pak Sambas, ini kan tadi Pak Sambas kan sempat menyebutkan soal ini ya, soal yang mau dimasuki ya. Jadi ada orang yang mau dimasuki oleh jin yang dia itu mungkin belajar dari pertapa lah atau apa gitu. Saya tuh ingat, saya tuh pernah dikasih tahu guru saya nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi karena memang saya orangnya dalam tanda petik
logis gitu ya. Saya hanya mempercayai hal-hal gaib sebatas bahwa mereka ada gitu. Betul, betul. Itu saya pernah dikasih tahu, jadi ada namanya poso mutih kalau kata orang Jawa. Waduh. Jadi berpuasa dalam kurun waktu 40 hari Masya Allah. berturut-turut, kemudian bukanya cuma air sama nasi, ya supra nasi kucing gitulah Pak. Gitu. Lalu kemudian nanti akan ada kayak semacam, ya kalau orang mungkin ada nyebutnya kodam lah atau apa, nggak ngerti saya. Nah, lalu kemudian mereka kan punya kayak semacam ya wirid-wiridnya. Kenapa kok wirid-wirid itu jadi kayak semacam media? Padahal kan ini kan gangguan jin Pak. Gitu. Ya, kenapa wirid-wiridnya malah jadi kayak semacam media ya, padahal ini gangguan jin. Nah, gini Mas Afi, bahwa jin kalau dia terang-terangan, kalian harus menyembahku, nah itu orang nggak akan mau. Kalian harus bersekutu dengan aku, nah itu biasanya orang tidak mau. Maka jin melakukan tipu daya. Nah, tipu dayanya dengan apa? Tipu dayanya dengan tadi misalnya, ya, mempersyaratkan membaca misalnya zikir, wirid, amalan tertentu. Nah, dengan asumsi untuk mempertahankan misalnya kanuragannya. Pertama, Mas Abi, apalagi kalau misalnya zikir wiridnya itu bacaannya nggak jelas. Nah, misalnya nggak jelas, nah, pokoknya bahasanya kita nggak ngerti, ya bahasa Arab bukan, misalnya pokoknya bahasanya tidak kita mengerti, nah, apalagi itu, nah, itu jelas-jelas nggak satu. Bahkan misalnya bacaannya syar'i, Mas Abi. Nah, misalnya bacaannya syar'i, tapi ketika seseorang tersebut membaca tadi ya, zikir wirid itu karena untuk mempertahankan kesaktiannya, karena misalnya atas dalam tanda kutip perintah si jin, nah maka itu bagian dari tipu daya jin. Islami sih yang dibacanya, tapi ketika salah penempatannya, nah itu tentu akan berbeda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu tergantung niat. Yang harus kita niatkan ketika kita misalnya berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan sebagainya gitu ya. Itu kan niatnya adalah untuk menguatkan ya hubungan kita dengan Allah, dalam rangka mengingat Allah, ikhlas semata-mata mengingat Allah untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika zikir itu dialihfungsikan, nah Mas Afik ya, dialihfungsikan menjadi bagian dari ritual tertentu. Nah, tentu di sini walaupun bacaannya Islami, tapi tentu di situ akhirnya zikir itu hanya sebagai bagian dari bumbu yang merupakan bagian dari tipu daya jin. Nah, seperti itu Mas Afif ya, karena sudah disalahfungsikan. Nah, seperti itu. Oke, Pak Gitu. sebelumnya jadi penasaran atas Ya, jawabannya, yang artinya ya memang benar ada ya, dan beneran loh, silakan dicari ya, ini beneran loh. Jadi ada sejumlah apa ya, misalkan orang-orang sakti atau apa, saya nyebutnya apa ya, mungkin kalau secara daerah mungkin Anda bisa lihat nih kayak model di Banten gitu-gitu ya, karena kan kalau udah ngomong Banten kan pasti ngomong kesaktian gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang memang menggunakan sejumlah ayat-ayat, atau kalau mungkin kita mengenai wirid-wirid tertentu ya, itu untuk kemudian tadi mempertahankan kesaktian mereka gitu ya, dan beneran ada gitu. Jadi silahkan dicari, dan saya ya kalau dengar-dengar sih pernah ya, tapi kalau ngelihat langsung kayaknya belum gitu. Karena saya juga dihadapi begitu ya bingung juga, bukan takut tapi bingung gitu. betul. Nah, ini ada pertanyaan Mas Amos, ini dari Ya. akun Fazil Azid di YouTube. Saya mau bertanya nih Ustadz, kadang suka emosi dan selalu cemas, itu gimana Ustadz? Nah, emosi atau cemas. Ya. Emosi atau cemas ini bisa penyebabnya dua, Mas Afik ya. Bisa karena memang psikis murni yang tadi dijelaskan, ya memang
karena satu dan lain hal, misalnya karena beban pikiran, karena lagi banyak kerjaan dan lainnya, akhirnya jadi gampang emosi, nah kan gitu. Nggak ada gangguan jin sih, nah, tapi karena lagi banyak beban pikiran nih, lagi banyak yang harus dikerjakan, akhirnya jadi sensi, mudah emosi atau gampang cemas dan lain-lain. Nah, ini bisa karena tadi psikis murni ya Mas Afi. Bisa juga karena gangguan non medis, gangguan jin. Nah, ketika jin masuk dalam tubuh seseorang dengan gangguan-gangguan yang dia mainkan di tubuh orang itu, nah itu bisa menyebabkan si orang itu jadi gampang emosi dan gampang cemas. Ya, jadi gampang emosi dan gampang cemas ini bisa dua macam faktor penyebabnya Mas Afik ya. Karena psikis murni, karena gangguan jin. Nah, tapi tadi Mas Afik ya, sebagaimana dijelaskan di awal ya, Mas Afik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, bahwa baik itu psikis murni, terlebih gangguan non medis, insya Allah bisa dibantu pembersihan gangguannya dengan ruqyah. Ya karena tadi ya ruqyah itu bukan semata-mata untuk non medis, tapi bisa membantu mengobati psikis murni, bahkan membantu pengobatan penyakit yang medis murni. Ya, seperti itu Mas Ati. Oke, Pak Samasul, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Nah, bagi para pemirsa yang nanti menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan, dapat Anda sampaikan melalui live chat di YouTube ataupun melalui chat di Zoom ya. Gini kita masih membahas dengan ruqyah syariah. Ini sudah pukul 5:04 ya, masih ada waktu. Nah, Pak Samas, kalau tadi kita ngomongin soal relasi manusia dengan jin ya, tadi saya jadi ingat sejumlah praktek-praktek nih. Kalau kita lihat kan ada tipe orang yang kemudian dia ingin kaya instan gitu ya. Nah, atau mungkin ingin jabatannya langgeng gitu. Atau apalah namanya. Lalu kemudian dia bikin tadi kalau Pak Sambas mungkin nyebutnya MOU gitu ya. Dengan MOU dalam tanda kutip ya. Ya, MOU dalam tanda kutip dengan alam jin. Nah, kan tentu kan MOU ini kan ada konsekuensinya ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang misalkan contoh misalkan dia awalnya bikin MOU dengan jin, lalu kemudian dia misalkan ingin bertaubat gitu. Nah, apakah kemudian orang ini bisa lepas dari agreement tadi, dari MOU tadi, atau mungkin ya seperti yang kita di sinetron-sinetron gitu, akhirnya tragis gitu ya? Iya, pertanyaannya menarik nih Mas Rafiq. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya tadi tergelitik juga tuh dengan narasi awalnya tuh. Orang pengen kaya, orang pengen jabatannya langgeng. Padahal kalau kita berpikir sederhana Mas Afik ya, kalau mohon maaf misalnya, dukun bisa membuat orang lain kaya, kenapa dukun itu tidak membuat dirinya kaya? Betul tidak Mas Afik? Ya. Betul Pak, betul. Nah iya, betul. Orang datang ke dukun misalnya, pengen kaya. Ya, kalau misalnya si dukun itu bisa membuat seseorang kaya, kenapa tidak dia menjadikan dirinya kaya kan gitu. Ya. Kalau memang dia punya kemampuan untuk bikin orang kaya gitu ya, orang menjadi kaya, terus dia menjadikan dirinya kaya, nah, kalau dia sudah kaya dia tidak perlu lagi praktek sebagai dukun. Betul nggak Mas Afi? Betul, betul. Sederhananya aja seperti itu. Secara logisnya begitu. Logisnya seperti itu. Atau misalnya ada orang pengen menjadi pejabat gitu ya. Dia datang ke dukun misalnya. Nah, kalau misalnya dukun bisa bikin membuat orang jadi pejabat, kenapa dia tidak menjadikan dirinya sebagai pejabat? Kan begitu. Iya, ya, betul. Seperti itu. Kenapa dia harus repot-repot ya membuat orang lain jadi pejabat? Nah, dirinya aja jadiin pejabat. Ini sebetulnya secara logis kan seperti itu ya. Iya. Baik, Mas Afif dan pemirsa Peradaban ID, rahimakumullah. Bagi orang yang misalnya telah memiliki dalam tanda kutip ya agreement atau MOU dengan jin, apakah dia bisa terbebas, terlepas? Bisa. 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 Apakah akan berakhir tragis seperti di sinetron? Tidak. Akhir itu adalah hak prerogatif Allah, ya. Apakah akhir seseorang akan tragis, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, hanya Allah yang mengetahui. Nah,
ikhtiar kita adalah memaksimalkan ikhtiar seperti itu. Insya Allah tidak berakhir tragis, justru akan happy ending, Mas Hafid ya. Kenapa happy ending? Kenapa happy ending? Karena ketika seseorang ingin berlepas diri dari berbagai relasi dengan alam jin, pada saat itu dia kan ingin bertaubat gitu ya, ingin kembali kepada Allah, betul tidak? Ya, Betul. dia ingin berlepas diri dari kemusyrikan, dia ingin memurnikan tauhidnya, dia ingin kembali kepada Allah. Sementara Allah pernah menyampaikan dalam hadis qudsi, kalau ada orang hamba Allah mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati hamba itu dengan berlari. Dalam artian apa? Kalau seseorang ingin terbebas dari kemusyrikan, ingin berlepas diri dari segala relasi dengan alam jin, ya, ingin bertaubat dan sebagainya, maka tentu kira-kira ditolong enggak oleh Allah? Enggak, pasti diterima. Nah, iya, enggak akan ditolak ya, tapi akan ditolong oleh Allah, kan begitu. Oh, ada hamba Allah ingin bertaubat, ya, sementara Allah menyukai hamba-hambanya yang bertaubat, begitu. Ada hambanya yang ingin bertaubat, ingin mendekat kepada Allah, tentu oleh Allah akan ditolong. Dan memang ini yang sebetulnya harus dilakukan, begitu. Itu secara akidah seperti itu, Mas Afif. Bisa ya bisa. Oh, orang ingin berlepas diri dari kemusyrikan, nggak mungkin nggak bisa seperti itu. Oke, ya sebelumnya dalam penegasan pasti dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara akidah. Nah, secara teknis apa yang harus dilakukan? Tentu yang harus dilakukan adalah pertama sholat taubat. Nah, sholat taubat, kemudian berazam pada diri sendiri tidak akan mengulangi. Nah, untuk selanjutnya adalah minta diruqyah kepada orang lain, minta dibersihkan. Nah, nanti kalau peruqyahnya itu memahami metodenya, memahami metode cara membersihkan gangguan yang disebabkan karena tadi ya, dia punya MOU tertentu dengan bangsa jin, maka yang akan diminta oleh si peruqyah ini adalah selain dilakukan proses ruqyah syariah sebagaimana mestinya, juga nanti si orang ini akan diminta untuk membaca yang disebut dengan ikrar putus hubungan dengan jin. Nah, jadi ada dalam tanda kutip MOU pembatalan. Seperti itu ya. Jadi ikrar yang membatalkan MOU yang sudah dilakukan atau agreement yang sudah disepakati, seperti itu. Jadi kalau secara teknis Mas Afik ya, pertama tentu sholat taubat, yang kedua sholat hajat ya, hajatnya adalah agar bisa berlepas diri, yang ketiga ruqyah, yang keempat membaca ikrar putus hubungan dengan jin. Seperti itu ya Mas Afik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah. Oke, sebelumnya juga terima kasih atas jawabannya nih dari Pak Samas. Jadi kalau misalkan, makanya inilah akibatnya jangan sampai kita keseringan nonton sinetron ya. Gitu. Ya. Jadi secara akidah memang, ya, karena secara akidah memang manusia itu pada dasarnya memang lebih mulia dari jin. Betul. Lalu kemudian secara power Allah itu melebihi apapun gitu. Betul. Jadi jangan kemudian kita pesimis dan melihat bahwa oh kita udah misalkan orang udah bikin agreement sama jin, udah bikin perjanjian sama jin, artinya dia jadi terikat terus gitu ya. Ya, diminta terus gitu. Ya, ada bisa. Kenapa? Karena memang secara akidah Allah itu melebihi segalanya. Bahkan jin yang gangguin Anda itu ciptaannya Allah gitu. Ya, jadi kalau jin ini mau cari gara-gara sama Allah, yang hilang lah mereka. Kalau usah di ini ya. Jadi cuma tadi memang dari kitanya memang harus berikrar agar itu tidak kita mengulangi hal tersebut ya. Jangan sampai udah lepas cari lagi yang baru gitu. Gitu aja terus ya. Bukan taubat itu namanya. Itu ganti. Itu tomat sambal ya itu ya. Betul. Nah ini Mas Afik ya, jangan khawatir. Sesakti-saktinya jin Mas Afik ya, sehebat-hebatnya jin, itu tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran.
Mas Afik dan pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ya. Tahadus binikmah dengan izin dan pertolongan Allah sudah ratusan bahkan ribuan, Mas Afik, ya, orang-orang yang saya bantu ya untuk membersihkan atau menghilangkan gangguan jinnya. Dengan izin dan pertolongan Allah sudah ratusan, ya, bahkan ribuan orang yang sudah saya bantu, ya, kesembuhannya dari gangguan jin. Begini, Mas Afik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ya, bukan karena saya hebat, bukan. Saya hamba yang dhaif. Tadi ya, saya juga sampaikan di awal, kunci kesembuhannya adalah kepasrahan total kepada Allah, mengharapkan semata-mata pertolongan Allah. Nah, kemudian memaksimalkan ikhtiar dengan menjalankan semua proses syar'i yang dijalankan. Nah, gini Mas Abi, ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini, ya, pertama, na'udzubillah, kita tidak boleh sombong. Yang kedua, kita tidak boleh takabur. Yang ketiga, kita tidak boleh takut. Nah, sombong nggak boleh, takabur nggak boleh, takut nggak boleh juga. Jadi harus bagaimana, Ustaz? Yang harus dilakukan adalah percaya diri. Beda ya antara sombong dengan percaya diri. Saya selama ini dengan izin dan pertolongan Allah senantiasa yakin dan percaya diri ketika membantu pasien-pasien ruqyah. Tahu apa penyebabnya saya percaya diri, Mas Afik? Nah, karena saya berbasis Al-Quran. Karena saya menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang membuat saya percaya diri. Bukan karena saya hebat, saya sama sekali tidak memiliki kemampuan apapun. Tapi karena saya menggunakan Al-Quran, saya percaya dirinya dengan Al-Quran. Nah, terkait dengan gangguan jin ini, ya kita konteksnya sedang berbicara gangguan jin. Nah, sehebat apapun, sesakti apapun jin, ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka tidak akan apa-apanya. Nah, itu Mas. Jadi sikap kita adalah tidak sombong, tidak takabur, tidak takut juga, tapi percaya diri. Percaya diri kenapa? Bukan karena kita punya kemampuan, tidak, kita tidak punya kemampuan, tapi percaya dirinya kita karena menggunakan Al-Quran. Nah, seperti itu Mas Abdi. Ya. Oke, siap Mas Ambas. Sebelumnya jazakumullah khairan atas jawabannya. Jadi tadi berarti artinya apa? Kita jangan takabur, jangan sombong, tapi jangan takut ya. Tapi apa? Percaya diri dalam artian apa? Percaya diri dalam artian bahwa kita ini berlandaskan Al-Quran gitu ya. Sehingga kemudian biiznillah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita apa namanya jin-jin tersebut kemudian akan ya mungkin hilang apa pergi atau gimana lah gitu ya. Nah, satu lagi nih Pak Sambas, sebelum nanti kita ke penutup ya, karena mungkin ini hari sudah semakin sore nih Pak Sambas nih. Ada beberapa masyarakat tuh yang mungkin bertanya kayak gini, apa dia udah diruqyah nih misalkan, sudah diruqyah tapi balik lagi. Nah, mungkin bisa Pak Sambas jelaskan mungkin soal kenapanya dan mungkin gimana kalau umpama dia balik lagi gitu. Betul. Ini Mas Hati. Sebetulnya kalau istilah balik lagi itu tidak ada Mas Hati. Yang ada kondisinya adalah sebetulnya si jin itu belum benar-benar keluar. Tapi jin itu melakukan kamuflase. Saya keluar, brek, hilang. Oh, udah selesai, udah hilang. Padahal belum. Jadi biasanya itu melakukan kamuflase. Dia sudah tidak tahan ketika diruqyah, akhirnya dia melakukan kamuflase seakan-akan dia sudah keluar. Padahal dia masih ada dalam tubuh itu. Untuk sekian waktu dia tidak akan melakukan reaksi apa-apa. Nah, nanti pada waktu-waktu tertentu, dia bereaksi lagi tuh. Sehingga si orang itu menganggap, wah jinnya balik lagi. Padahal belum balik lagi, bukan balik lagi Mas Hati.
belum benar-benar keluar sebetulnya. Nah, ini harus diwaspadai. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mas Afif, bahwa ruqyah ini bukan sulap. Nah, ruqyah ini bukan sulap, sim salabim sekali ruqyah selesai. Nah, itu enggak. Tapi dia rangkaian proses. Rangkaian prosesnya gimana tadi Mas Afif? Ya, gangguan itu kan bisa karena tadi ya, kiriman orang yang ada buhul-buhul, atas inisiatif jin itu sendiri, orang itu sendiri yang ingin jin masuk dalam tubuh karena faktor warisan. Nah, ini rangkaian proses Mas Afif. Menangani itu rangkaian proses. Sederhananya, ruqyah itu tidak cukup sekali, tapi butuh beberapa kali. Misalnya tadi itu kiriman orang, ada buhul-buhulnya. Maka selain diruqyah sekali, setelah itu juga harus ada beberapa kali ruqyah untuk ikhtiar mencari yang dan memusnahkan buhul-buhul. Nah, itu kan rangkaian proses. Ya. Atau misalnya orang itu sendiri yang ingin jin masuk dalam tubuhnya, dia punya amalan zikir wirid tertentu, dia punya benda-benda yang dianggap berkhasiat, maka selain diruqyah, nah itu nanti harus ada proses menghentikan zikir wiridnya, harus ada proses memusnahkan barang-barangnya. Ini makanya disebut ruqyah itu adalah rangkaian proses permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya tadi yang keempat juga ya, yang karena faktor keturunan atau warisan. Nah, makanya kadang gini Mas Afif, oh ini sudah diruqyah beberapa kali, oh ini sudah diruqyah kemana-mana, oh ini sudah diruqyah tapi datang lagi. Nah, itu sebetulnya kondisinya bukan seperti itu, tapi sebetulnya karena belum betul-betul tuntas. Nah, belum betul-betul tuntas biasanya dikarenakan tadi ya, penyebabnya belum betul-betul dihilangkan. Seperti itu Mas. Oke, siap Pak Sama. Sebelumnya jazakumullah khairan atas jawabannya terkait dengan tadi kenapa mungkin orang menyebutnya baik lagi ya, tapi ternyata enggak, ternyata justru malah dia tuh berkamuflase seakan-akan keluar padahal dia masih bersemayam dalam tubuh si orang ini gitu. Sehingga dan tadi kalau di remember lagi sama Pak Mas Sambas adalah bahwa ruqyah itu bukan sulap, artinya dia serangkaian proses ya, enggak kayak kita beli mobil atau beli motor. Walaupun kita udah beli mobil atau beli motor, tapi kan tetap ada namanya perawatan gitu ya. Berkala, misalkan sebulan sekali atau apa. Nah, begitu pun dengan ruqyah, walaupun Anda misalkan sudah diruqyah oleh usaha tertentu misalkan, tetap Anda harus meruqyah sendiri, maksudnya secara pribadi untuk proteksi gitu. Agar kemudian meminimalisir kalaupun memang kejadian lagi, ya setidaknya tidak parah atau mungkin bisa di backup lah seperti itu. Nah, mungkin terakhir ya kita ke penutup ya. Jadi kita sudah ada di akhir sesi. Oh, ini ada pertanyaan satu lagi nih, Mas Ambas. Kita akan coba jawab ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sari Dewi di YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, epilepsi bisa sembuh dengan ruqyah kah? Kemudian apa sih epilepsi? Epilepsi sebab hidrocephalus. Oke. Ya, baik Mas Afif. Nah, tadi ya saya ingin mengomentari dulu narasi awal dari Mas Afif bahwa apakah setelah ruqyah apa yang harus dilakukan. Nah, ini untuk memperkuat yang tadi Mas Afif sampaikan. Setelah ruqyah tetap harus ada upaya namanya dalam tanda kutip penjagaan. Penjagaan dengan apa? Dengan melakukan ruqyah mandiri. Nah, jadi fungsi ruqyah mandiri adalah untuk penjagaan, Mas Afif ya. Jadi betul ya, agar tidak terkena lagi harus melakukan penjagaan. Dengan apa? Dengan ruqyah mandiri. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, maaf, dari Ibu siapa tadi, Mas Afif? Dari Ibu mana tadi ya? Ibu Sari Dewi. Nah, Ibu Dewi ya, Ibu Sari Dewi. Nah, baik Ibu Sari Dewi, rahimakumullah, ya, bahwa epilepsi apakah bisa disembuhkan dengan ruqyah? Pertama, epilepsi itu adalah gangguan yang ada di organ otak, seperti itu. Ya, gangguannya di organ otak. Dia ketika terasa, itu biasanya anak akan ya kejang-kejang dan sebagainya ya, sebagaimana kita sudah ketahui epilepsi seperti itu, seperti apa. Nah, apakah bisa diobati dengan ruqyah? Nah, tadi saya sampaikan ruqyah itu juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit yang sifatnya itu
medis ya. Jadi apakah ruqyah bisa membantu mengobati epilepsi? Jawabannya ruqyah bisa membantu mengobati epilepsi. Hanya Mas Afik, karena epilepsi ini penyakit yang memang medis murni, nah tentu tidak cukup hanya dengan di ruqyah. Ya, ruqyah membantu mengobati secara ruhiyah ya karena saraf-saraf manusia merespon bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, untuk selanjutnya sekedar saran ya untuk epilepsi, nah bisa juga ya, bukan bisa juga, tapi dikombinasikan ya. Jadi mengkombinasikan ini sekaligus sebagai saran terapinya ya. Ini sekedar rekomendasi saran ya Bu Sati Dewi. Untuk epilepsi, saran pengobatannya adalah kombinasi antara ruqyah, bekam, dan herbal. Nah, kalau saya rekomendasinya herbalnya hanya herbal-herbal yang tertulis di Al-Quran ataupun hadis Nabi. Untuk saya ya. Nah, jadi kalau untuk epilepsi itu saran pengobatannya adalah kombinasi antara ruqyah, bekam, dan herbal. Herbalnya pun, nah ini herbal kombinasi antara habatus sauda, garlic atau bawang putih, madu, dan zam-zam. Adapun untuk dosisnya seperti apa, pemakaiannya setiap berapa kali sehari dan sebagainya, nah itu nanti tergantung kondisi ya. Jadi tidak bisa disampaikan sekarang karena harus melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kondisi si pasien, epilepsinya seperti apa, usianya berapa, ya berat badannya berapa, karena itu nanti akan mempengaruhi dari dosis herbalnya seperti itu ya. Nah, Mas Afik, barangkali ya ini sekedar barangkali kalau ada pemirsa peradaban ID yang memang membutuhkan gitu ya untuk dibantu terkait dengan ruqyah ini, nah mangga barangkali Mas Afik bisa men-share nomor HP saya ke para pemirsa peradaban ID, jadi kita bisa membantu mereka secara praktis ya, mangga Mas Afik. Oke, siap Pak Sambas. Sebelumnya jazakumullah atas jawabannya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu pemirsa peradaban Islam ID dimanapun berada yang ingin dibantu oleh Ustadz Mas Sambas, bisa langsung ke IG-nya beliau pertama di terapi center kita, mohon maaf ya, di @terapi center kita. Jadi itu adalah tempat prakteknya Pak Sambas. Untuk alamatnya juga ada di situ. Kemudian untuk kontak person ya bisa dihubungi di 0812 8625 2435 0812 8625 2435 ya. Nanti untuk kemudian yang ingin dibantu oleh Pak Sambas, silakan untuk menghubungi nomor tersebut atau langsung saja ke akun Instagram @terapi-center kita. Nah, kita sudah ada di penghujung sesi ya Pak Sambas untuk sore hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Sambas untuk kajian kita sore hari ini terkait dengan ruqyah syar'iyah. Ya, baik. Terima kasih Mas Afif. Closing statement-nya adalah pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ruqyah ini adalah bagian dari ajaran agama kita. Jangan sampai ruqyah ini hilang. Kalau ruqyah ini hilang, tidak ada yang menjalankan, kita khawatir ya banyak umat Islam yang terjerumus dalam kemusyrikan. Jadi mari sama-sama kita membantu menghidupkan ya ruqyah syariah di tengah-tengah umat. Ya, itu saja Mas Afif. Oke, sebelumnya jazakumullah khairan kepada Mukarrom Ustadz Mas Sambas SPDI SPD MPD untuk kesempatannya sore hari ini terkait dengan ruqyah syariah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa peradaban Islam ID dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan kajian sore hari ini. Nah, saya Afif Rahmasa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri di hadapan Anda. Kita tutup membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, istighfar astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.